Semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya ya. Nah, untuk teman-teman yang udah subscribe channel ini, terima kasih ya untuk dukungannya, dan untuk yang baru bergabung, salam kenal. Nah, di video kali ini aku mau coba kasih tips nih untuk cara mengatur gaji 1,5 juta, karena kan biasanya aku udah pernah buat tuh gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan gaji harian. Jadi kali ini aku mau coba kasih tips cara mengatur gaji 1,5 juta. Nah, di sini juga asumsinya untuk yang nggak ngekos ya, jadi masih tinggal sama orang tua. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Nah, teman-teman, untuk di sini seperti biasa aku buat dulu bannernya ini, aku kasih judul gaji 1,5 juta. Selanjutnya aku bikin dulu banner untuk posnya masing-masing. Jadi sebetulnya setiap kita bikin budgeting itu mau gaji berapapun ya, memang kita harus pisahkan dulu antara kewajiban, kebutuhan, dan juga sisanya berapa. Yang utama itu kewajiban. Nah, biasanya saya bikin menabung dan kewajiban, tapi untuk yang kali ini menabung saya gabung di kewajiban juga ya, karena kan menabung itu wajib. Jadi memang saya jadikan satu aja dengan kewajiban untuk posnya. Nah, di sini untuk pos kewajiban itu yang seperti tadi saya bilang, yang utama ada menabung, terus kasih mama, dan juga sedekah. Kenapa sedekah saya taruh di kewajiban? Karena memang setiap kita punya uang itu kita wajib bersedekah, karena itu sebagai pembersih harta kita juga. Karena semakin banyak yang kita sedekahkan, maka kembalinya akan semakin banyak juga kok, nggak akan habisin uang kalian. Jadi di sini menabungnya 600.000, untuk mama 200.000, sedekah 50.000, dapat total kewajiban 850.000. Setelah itu saya bikin lagi juga banner untuk pos kebutuhan dan sisa pendapatan. Saya langsung bikin dua sekaligus, jadi setelah ini saya tinggal isi apa yang masuk di kebutuhan dan apa yang masuk di sisa pendapatan. Di sini untuk pos yang kedua saya isi kebutuhan. Nah, kebutuhan di sini ada transport. Transport ini bensin ya, anggapannya uang untuk beli bensin motor. Itu saya budgetkan 120.000, jadi per minggu itu 30.000. Terus grocery ini untuk belanja sabun, sampo, pokoknya keperluan self care kita setiap bulan ya, saya budgetkan itu 100.000. Lalu makan itu 250.000. Kan di sini tinggal sama orang tua, jadi makannya juga untuk makan ketika kerja aja. Dan juga saya nyaranin teman-teman kalau mau kerja itu lebih baik bawa bekal, jadi uang makannya ini lumayan bisa ditabung atau bisa disimpan buat kebutuhan lain. Terus selanjutnya ada kuota 75.000. 75.000 itu udah bisa dapat 20 giga kalau pakai kartu Indosat. Jadi kalau kita pakai kuota itu pilih kartu yang termurah ya, jadi biar lebih hemat. Nah, untuk kebutuhan ini dapat total 545.000. Nah, setelah menulis kewajiban dan kebutuhan, lalu kita bakal dapat uang sisa pendapatannya tadi itu sebesar 105.000. Terima dengan lapang dada ya teman-teman, kalau kita punya uang sisa gaji itu cuma 105.000, nggak apa-apa. Itu kan cuma buat uang pegangan kita. Kita kan udah punya uang bensin, uang makan, uang kuota, uang belanja bulanan, sedekah, menabung yang utama. Jadi uang 105.000 itu anggap aja cuma buat jadi uang jaga-jaga kita di dompet aja. Kalau memang ada kebutuhan lain yang tiba-tiba kayak ban bocor atau motor tiba-tiba mati atau kebutuhan-kebutuhan yang gak keduga lainnya lah, kayak gitu. Jadi walaupun uang kita cuma 100.000, tapi kebutuhan kita yang lain udah terpenuhi. Bahkan tabungan kita banyak nih, lebih dari 20% dari gaji kita. Jadi kalau dihitung dari menabung kita yang dapat 600.000, berarti kan tabungan kita 40% nih dari gaji. Padahal
kalau dalam bikin budgeting keuangan itu persentasenya 50% kewajiban, 30% kebutuhan, 20% menabung. Nah, tapi ternyata teman-teman di sini saya coba hitungkan 40% kita tabung, ternyata bisa. Karena apa poin plusnya? Karena di sini kan tinggalnya sama orang tua. Beda hal kalau kita itu perantau yang memang ngekos. Nah, itu baru kebutuhannya akan lebih banyak karena kan harus bayar kos. Jadi beruntung banget teman-teman yang kerja tapi nggak perlu merantau, jadi nggak perlu mikirin pembayaran kos. Apalagi misalkan sudah tinggal sama orang tua, gajinya juga lumayan, itu pasti nabungnya bakal bisa lebih banyak. Tapi nggak masalah teman-teman, disyukuri aja berapapun yang kita dapat di gaji kita, maupun kita anak rantau atau bukan, kita syukuri aja. Di sini aku juga mau kasih quotes nih. Quotesnya itu, if you don't change, then the time will change you and you have no choice. Artinya kalau kamu nggak mau berubah dari sekarang, maka waktu yang akan bikin kamu mau nggak mau harus berubah dan kamu nggak akan punya pilihan. Jadi sini yang saya ambil maksudnya itu, kalau kamu nggak mau ngerubah pola keuangan kamu dari sekarang supaya hidup kamu lebih baik, tertata lebih baik, nanti kedepannya kalau kamu selalu boros, keadaan yang akan bikin kamu mau nggak mau jadi hidupnya susah karena kamu nggak ada persiapan untuk mempunyai tabungan. Jadi tabungan itu penyelamat kita banget buat kehidupan kita agak lebih baik. Jadi jangan sampai teman-teman kita akhirnya berada di titik yang kita nggak punya pilihan untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi mulai dari sekarang kita harus ngerubah pola pikir kita. Nggak apa-apa uang kita pas-pasan, yang penting kita udah nabung, kebutuhan-kebutuhan kita udah terpenuhi. Jadi mulai sekarang berhentilah untuk terlihat kaya, tetapi mulailah untuk menjadi kaya. Jadi itulah sebenarnya orang yang kaya. Nggak butuh kita pengakuan dari orang lain kalau kita ini kaya dengan membeli sesuatu yang memaksakan, padahal di dalamnya kita pusing karena berhutang banyak kayak gitu. Semoga aja kita bisa kedepannya menjadi lebih baik dalam hal finansial ya teman-teman. Jadi sampai di sini aja dulu video kali ini. Semoga bisa ngebantu teman di luar sana yang mungkin punya gaji 1,5 juta, dan sampai ketemu di video selanjutnya.